Sejumlah pekerja seks komersial PSK yang berhasil ditemui secara anonim mengakui bahwa mereka mulai melirik IKN sebagai lahan baru karena tingginya permintaan dari kalangan pekerja proyek. Namun di balik praktik yang mereka lakukan terselip rasa takut yang terus membayangi. Lewat media sosial dan aplikasi perpesanan instan, para PSK ini menawarkan layanan seksual dengan sistem booking online, lengkap dengan katalog foto dan tarif. Namun, di balik keuntungan finansial yang menggiurkan itu, para PSK ini juga mengaku dibayangi rasa takut terhadap risiko penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, gonore, dan hepatitis. Kesadaran akan bahaya ini membuat mereka mengambil sejumlah langkah perlindungan secara mandiri. Sebagian besar dari mereka bahkan telah memiliki dokter langganan yang bersedia melakukan pemeriksaan berkala, baik secara pribadi maupun lewat klinik-klinik kesehatan umum di sekitar Penajam Pasar Utara dan Balikpapan. Maraknya praktik prostitusi online ini harusnya sudah menjadi perhatian khusus sejumlah pihak berwenang, terutama dalam aspek kesehatan masyarakat dan potensi kriminalitas terselubung. Dengan terus bertumbuhnya IKN sebagai pusat aktivitas baru di Indonesia, tantangan sosial seperti prostitusi daring perlu diantisipasi sejak dini. Edukasi, layanan kesehatan, dan penegakan hukum juga harus berjalan seiring agar pembangunan tidak dibarengi dengan maraknya penyakit dan kerentanan sosial lainnya. Maraknya kasus prostitusi di Ibu Kota Nusantara IKN menjadi atensi pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara PPU. Sejak 3 bulan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terus melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan Ibu Kota baru itu. Dalam prosesnya, ditemui bahwa praktek tersebut memang semakin marak sejak adanya IKN, jauh berbeda saat Sepaku masih wilayah biasa. Kepala Bidang Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Rantibum Satpol PP PPU Rahmadi mengatakan bahwa informasi mengenai adanya praktek tersebut diketahui setelah adanya laporan masyarakat dan pemerintah desa setempat. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Satpol PPU karena masyarakat cukup resah dengan keadaan tersebut. Rahmadi mengungkapkan modus para pekerja seks komersial PSK di IKN, yakni dengan menetap beberapa hari di penginapan atau guest house dan hotel. Dari situ kemudian mereka mengaktifkan aplikasi untuk mencari pelanggannya. Modus tersebut terungkap dari investigasi mendalam tim Satpol PP bersama dengan pihak lainnya. Dalam operasi tersebut, para PSK yang ditemukan langsung diamankan ke kantor desa terdekat. Rata-rata, para PSK ini mencari pelanggan lewat aplikasi. Mereka datang dari luar daerah, seperti Jawa, Makassar, dan Balikpapan. PSK yang melancarkan aksinya dengan aplikasi, datang secara mandiri. Tetapi ada pula ditemukan yang datang dibawa oleh orang lain mucikari. Selama kurang lebih 3 bulan, telah ada setidaknya 30 orang PSK yang telah diamankan. Mereka dibuatkan surat pernyataan, lalu diminta untuk bertanda tangan. Setelah itu, mereka diminta atau diharuskan untuk pulang ke daerah asalnya. Meski terus dilakukan penertiban, tetapi praktek itu masih saja ada sampai saat ini. Diakui Rahmadi, setelah ada yang pulang, tidak berselang lama PSK baru kembali datang dan menyewa kamar di guest house yang ada di PPU. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, dan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait dalam upaya penertibannya. Praktek prostitusi kata dia tidak akan bisa dibenarkan, karena dapat memicu timbulnya masalah-masalah baru di tengah masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.